Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Selamat sore, selamat datang dalam Kartini Pasar Modal. Aku perempuan Indonesia, investor saham. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk acara kita sore hari ini. Terima kasih. Dan senang sekali saya Prisa Sopodhatu dapat mengambil bagian dalam acara pada sore hari ini dan nantinya juga akan menjadi moderator dalam sesi panel diskusi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, cantik-cantik ya. Dan acara ya ini merupakan persembahan dari IDX Channel akan menampilkan profil-profil perempuan hebat dan menjadi sosok yang berkontribusi di dunia pasar modal dan ekonomi Indonesia. Akan dihadiri oleh perwakilan dari stakeholders pasar modal Indonesia, baik dari emiten, investor pasar modal, sosialita hingga selebritas, dan juga pemangku kebijakan. Profil-profil inspiratif akan dikemas dalam bentuk diskusi panel dan juga nantinya di ujung acara adalah pagelaran busana. Baik, dan perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini didukung oleh PT Mandiri Persero Tbk, Prudential Indonesia, Mayapada Hospitals, PT Campina Ice Cream Industry Tbk, Arumi Cashew Milk, Kalbe Nutritionals, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan juga bahwa berbicara mengenai Kartini Pasar Modal pasti identik ya dengan pakaian-pakaian yang kita gunakan saat ini, cantik sekali, dan saya sendiri mengenakan pakaian dari WG Couture by Wulan Ganda Negara. Terima kasih. Dan mengingat besarnya manfaat berinvestasi di pasar modal, tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi investor di pasar modal. Itulah yang menjadi inspirasi kenapa Kartini Pasar Modal pada kesempatan kali ini kita gelar. Dan apalagi kegiatan berinvestasi di pasar modal ini kan ditemani oleh berbagai macam informasi penting dan lengkap serta terpercaya ya. Nantinya kita akan sharing-sharing bersama dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya, pengalaman berinvestasinya seperti apa, tips-tipsnya juga bagaimana. Dan kami informasikan bahwa Anda juga bisa menggali berbagai macam informasi penting dan lengkap serta terpercaya dalam aplikasi IDX Mobile. Nah, di dalamnya ini terdapat fitur virtual trading yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi transaksi perdagangan saham secara real time tanpa risiko finansial. Nah, tunggu apa lagi? Boleh mungkin ya download aplikasi IDX Mobile. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja masuk ke acara inti kita yang akan dimulai dengan opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Cantik, Ibu Risa Erustam, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum PT Bursa Efek Indonesia. Kita sambut Ibu Risa dengan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati para panelis yang cantik-cantik dan tentunya pintar-pintar yang telah hadir hari ini, Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Ria Merestika Warganda, Direktur PT Insight Investment Management, Ibu Ratih Esti Prihatini, Ibu Ade, Direktur Sales dan Operasional PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Ibu Poppy Darsono, Chairwoman of APPMI dan Presiden of Indonesia Fashion Week, Ibu Dr. Farah Fitantri SPOG, Dokter Spesialis Obstetrik dan Gynecology, Ibu Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Officer PT Prudential Life Assurance, Ibu Diah Permatasari, Womanpreneur, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin lainnya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Maaf.
Atas berkah dan rahmatnya, siang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti acara Kartini Pasar Modal 2024 yang diselenggarakan oleh IDX Channel. Hari Kartini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tahun tanggal 21 April untuk mengenang jasa-jasa Raden Adjeng Kartini yang memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan yang lebih layak bagi kaum perempuan yang sebelumnya hanya dianggap sebelah mata dan tidak memperoleh hak yang sama dengan kaum laki-laki. Untuk itu kita kaum perempuan patut bersyukur atas perjuangan beliau yang sangat menginspirasi dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Saat ini kita banyak melihat perempuan yang berhasil menjadi pemimpin yang dapat terwujud karena sekarang tidak ada lagi keterbatasan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan juga terbuka kesempatan yang sama untuk menduduki satu posisi. Tidak hanya perempuan berkarir saja yang dapat dikategorikan sukses, tetapi ibu rumah tangga juga dapat meraih kesuksesannya antara lain dengan cara mengelola keuangan keluarga dengan efisien dan tepat sebagai direktur keuangan di rumah tangga. Zaman dulu para ibu rumah tangga hanya menyisihkan uang belanja sebagai dana untuk disimpan di tabungan bank saja. Namun saat ini sudah semakin banyak ibu-ibu yang cerdas berinvestasi, yang telah teredukasi juga dan menginvestasikan dananya di pasar modal atau di instrumen-instrumen keuangan lainnya. Saat ini jumlah investor di pasar modal sudah mencapai 12,5 juta investor dan 38%-nya adalah investor perempuan dengan total aset mencapai kurang lebih 320 triliun. Angka tersebut terbilang cukup tinggi melihat saat ini porsi rasio penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir sama, yaitu perbandingannya 102 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dan yang menarik juga dan patut dibanggakan adalah bahwa investor kita saat ini telah didominasi oleh investor retail dari lokal, maksudnya orang Indonesia yang berusaha di bawah 30 tahun atau generasi milenial dan Gen Z. Artinya sudah semakin banyak masyarakat khususnya kaum perempuan yang mulai paham dan berinvestasi di produk-produk yang ada di pasar modal seperti saham, obligasi, sukuk, surat utang, ETF, dan lain-lain. Seperti quote yang pernah disampaikan oleh Raden Adjeng Kartini bahwa gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan dan pandangannya sudah diperluas tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Saya percaya bahwa di masa depan setiap langkah positif yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang, di mana setiap individu tanpa memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan hebat di Indonesia. Sukses selalu untuk kita semua, saling mendukung, saling menginspirasi, dan mari kita lanjutkan bersama perjuangan RA Kartini untuk masa depan perempuan yang lebih hebat lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan langsung saja melangkah ke sesi panel diskusi kita pada Kartini Pasar Modal Aku Perempuan Indonesia Investor Saham kali ini. Dan langsung saja kami akan mengundang panelis kita yang pertama. Kita berikan aplaus yang meriah. Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berikutnya, Ibu Karin Sulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential. Berikutnya, Ibu Rati Esti Prihartini, Direktur Sales and Operasi PT PGN Tbk. Dan Ibu Ria Maristika Warganda, Direktur Insight Investment Management.
Wah, saya nggak jomplang kan ya? Cantik-cantik semua, cerdas-cerdas semua. Selamat sore, sehat ya? Wah, luar biasa, thank you sudah bergabung bersama kita dalam acara kali ini. Dan sebelum kita memulai diskusi hari ini, kita akan saksikan informasi terkait dengan pengaturan keuangan menjadi hal yang tentunya krusial ya dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini dan di masa mendatang agar tidak terjadi permasalahan finansial yang sering menjadi apa ya, masalah utama ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu poin penting dalam pengelolaan keuangan adalah investasi yang sesuai dengan rencana kebutuhan masa depan. Kita simak dulu informasinya berikut ini. Pada situasi ekonomi yang tengah tidak menentu seperti saat ini, pengaturan keuangan pribadi dan keluarga menjadi sangat penting. Pengaturan keuangan yang baik dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuannya secara finansial, seperti membeli rumah hingga menyimpan uang untuk kebutuhan masa depan. Salah satu metode yang lazim dalam pengelolaan keuangan adalah investasi, di mana saat ini beragam instrumen investasi keuangan sudah cukup tersedia sehingga memudahkan individu dalam mengelola keuangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Investasi sendiri merupakan aktivitas penanaman modal dalam bentuk uang atau kekayaan lainnya untuk memperoleh imbal balik atau return tertentu. Dalam praktiknya, investasi juga membutuhkan instrumen di dalamnya yang memiliki nilainya sendiri dan setiap instrumen investasi tentunya menjanjikan potensi return yang berbeda. Dalam berinvestasi, para investor juga dituntut untuk menjalani setiap prosesnya. Dengan kata lain, berinvestasi harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Lantas bagaimana tips dan trik investasi yang ideal agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal? Serta apa saja pentingnya investasi bagi perempuan Indonesia dalam peranannya dalam keluarga dan masyarakat? Simak perbincangan selengkapnya sesaat lagi. Itu dia, udah cerdas, melek investasi. Selanjutnya adalah jangan cuma melek aja, tapi harus tahu tips and triknya. Makanya kita mau ngobrol dengan keempat panelis kita kali ini ya. Dan saya akan mulai terlebih dahulu dengan Ibu Sandra mungkin. Ibu, seberapa penting sih, kita udah tahu pasti bahwa pengelolaan keuangan itu untuk wanita sangat penting, tetapi menurut Ibu seberapa penting sih dan pentingnya berinvestasi bagi seorang wanita? Oke, terima kasih, pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara buat seorang perempuan, gitu, seberapa pentingnya pengelolaan keuangan ataupun khususnya investasi. Saya akan jawab itu sangat penting. Mengapa? Apakah kita perempuan, apakah laki-laki, tapi dalam konteks ini kita bicara mengenai perempuan gitu ya. Kita kan ingin hidup tuh sejahtera, nyaman dan aman, dan kita itu nggak hanya berpikir hidup itu untuk jangka pendek. Pokoknya saya mau mikir hari ini aja gitu ya. Besok, lusa, kumaha. Gimana tuh kalau orang Sunda bilangnya? Kumalangke gitu ya. Nah kan gak seperti itu. Tapi kita ingin benar-benar hidup sejahtera itu untuk jangka panjang. Apalagi kalau kita bicara perempuan tidak hanya untuk mikirin dirinya sendiri, tapi perempuan yang sudah berkeluarga. Dia punya tanggung jawab juga untuk memikirkan anggota keluarganya. Nah, oleh karenanya pengelolaan keuangan itu menjadi sangat penting agar kita bisa mandiri secara finansial. Pertama, kan kalau kita bicara mandiri secara finansial gitu ya, kita harus tahu apa sih yang menjadi kebutuhan utama buat kita sebagai individu maupun untuk keluarga kita. Dan kita juga ingin punya alokasi buat liburan, buat mungkin ibadah gitu ya, yang mau umroh, yang mau haji dan sebagainya. Disinilah pentingnya kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita mengalokasikan dana tersebut, tapi untuk tadi ya bisa mengalokasikan sebagian dalam bentuk tabungan atau investasi jangka panjang. Mungkin nanti cerita berikutnya kita lanjutkan ya, nanti kalau enggak waktunya habis buat saya semua. Terima kasih. Tetapi memang itu sangat penting ya Ibu Sandra ya, karena kalau kita tidak bikin pos-posnya
runyam nanti kalau mikirin besok aja gitu, malah defisit ya. Baik, saya ingin ke Ibu Karin. Dari sudut pandang Ibu Karin begitu ya, di titik mana sih kita bisa mengelola keuangan? Kan ada yang kadang berpikir, "Alah buat makan sehari-hari aja belum mencukupi, sosokan mengelola keuangan." Nah menurut Ibu tanggapannya bagaimana? Kadang kan kita merasa, nanti kalau gaji saya udah sekian, penghasilan saya udah sekian, baru dah saya mengelola keuangan. Ini poin yang menarik, saya lanjutkan dari apa yang tadi disampaikan Bu Sandra, karena sebetulnya bukan berapa income kita yang menentukan, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya. Jadi bagaimana kita bisa berinvestasi, itu bukan dari apa yang kita tahu, seberapa jago kita ya berinvestasi, tapi lebih kedisiplinan diri. Bagaimana kita kelola uang yang kita miliki. Tadi kan Bu Sandra sempat sebutkan, saya lanjutkan ya, ada pos-posnya gitu ya. Begitu dapat income gitu ya, income dari kita yang bekerja ataupun dual income kalau suami dan istri bekerja, pos-posnya itu seperti apa? Mana yang untuk tabungan jangka pendek, mana yang mau dibelanjakan, kebutuhan sehari-hari maupun untuk jangka panjang, dan satu komponen di situ yang penting itu backup plan. Nah dari asuransi ini biasanya, karena kita punya banyak cita-cita, punya banyak impian untuk keluarga kita, mungkin contohnya punya cita-cita, oh anak saya nanti ingin saya kuliahkan, barangkali ingin kuliah di luar negeri, itu kan bukan uang yang langsung ada, harus kita planning dari jauh-jauh hari ya, malah sejak anaknya lahir kita sudah mulai pikirkan ya, apalagi anaknya 2, 3 itu makin kita harus punya rencana yang matang itu ya. Nah dan juga dari situlah dimana kita perlu plan B-nya. Nah asuransi masuk di sana karena selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Pada saat kita sudah menabung, kita berinvestasi, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, tabungan itu kalau kita nggak punya asuransi, biaya pengobatan itu naik dari tahun ke tahun. Sehingga jangan sampai tabungan yang sudah sulit-sulit ya dikumpulkan, hilang ketika salah satu anggota keluarga kita sakit. Disitulah peranan asuransi memproteksi untuk mimpi, supaya mimpi-mimpi keluarga tetap bisa menjadi kenyataan. Oke, memproteksi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa depan agar tidak pusing nanti dananya mau dari mana gitu ya. Mimpinya jangan sampai buyar gitu kan. Iya. Nah, Ibu Karin ada tips nggak sih mungkin memilih asuransi yang tepat kan kadang bingung, saya mau berasuransi tetapi tuh masih galau gitu ya milihnya yang mana gitu. mungkin mulai dari dasarnya dulu, ada tipe asuransi jiwa untuk memproteksi diri, dan kedua asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu biasanya mengcover rawat inap gitu ya, dan biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan. Mulai dari yang mana dulu? Biasa itu yang sering ditanyakan. Yang paling penting mulai pertama untuk yang belum punya asuransi sama sekali, saya rekomendasi mulai dari asuransi kesehatan. Karena ini langsung berjalan, selama kita masih hidup kita selalu membutuhkan itu dan kita nggak pernah tahu kapan kita sakit. Bagi yang sudah berkeluarga lebih penting lagi karena bukan hanya diri sendiri yang harus kita pikirkan, tapi seluruh anggota keluarga. Kita nggak tahu ya siapa yang bisa sakit dalam satu keluarga. Dan satu elemen yang penting juga untuk dipertimbangkan adalah biaya kesehatan itu terus-menerus meningkat. Jadi kalau inflasi rata-rata 3%-an, inflasi medis, jadi kenaikan harga-harga yang terkait kesehatan, jadi biaya rumah sakit, biaya obat, dokter bedah dan sebagainya, naiknya itu jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Tahun ini aja kenaikannya sekitar 13,6%. Jadi kalau ibu-ibu di sini belum memiliki asuransi dan terjadi salah satu anggota keluarga sakit, biayanya akan jadi semakin mahal. Nah itulah pentingnya asuransi. Biasanya asuransi ini sebenarnya penetrasinya kemudian inklusinya tuh udah paham. Tapi ya itu tadi yang menjadi ganjalan begitu ya memilih jenis-jenis asuransinya ini. Nah kemudian biasanya kalau sudah paham asuransi melangkah lagi tuh makin jauh ke investasi seputar pasar modal Ibu Ria. Nah Anda melihat Ibu Ria perkembangan soal investor pasar modal dari kalangan wanita kan mungkin kita identiknya biasanya pria begitu ya. Itu sejauh ini sudah semasif apa Ibu? Terima kasih Mbak Prisa. Jadi memang yang menarik investor pasar modal di Indonesia tadi Bu Risa sudah sampaikan ya sekitar 37%. Saya melihat memang angkanya sudah lumayan, tapi kok dari
tahun ke tahun nggak naik secara signifikan, masih di level sekitar 30%-an saja. Walaupun memang secara literasi keuangan, inklusi dan keuangan juga sudah meningkat. Nampaknya harus lebih semangat lagi nih kita mengedukasi para kaum perempuan untuk lebih melek investasi. Karena mungkin banyak stigma kayaknya, wah investasi di pasar modal itu sulit gitu ya, atau nggak paham. Tapi sebetulnya kita bisa sekarang makin banyak mencari tahu tentang informasi di pasar modal gitu ya. Banyak talk show seperti ini gitu kan, di-combine dengan Hari Kartini. Jadi terasa investasi itu lebih mudah dipahami. Dan penting sekali tadi saya melanjutkan yang disampaikan Bu Sandra dan Bu Karin, bahwa penting untuk memilih investasi. Tadi sudah disinggung untuk inflasi. Karena untuk mencapai suatu tujuan-tujuan ke rencana keuangan kita di masa mendatang, kita sebagai perempuan harus cerdas, nempatin investasinya kemana. Kalau misalnya tujuan kita untuk jangka panjang, nggak cocok kalau misalnya hanya taruh di tabungan, karena pasti akan kemakan oleh inflasi. Artinya tadi Bu Karin bilang inflasi sekitar 3%, rata-rata dalam 10 tahun inflasi kita sekitar 4,4%. Nah berarti sebagai perempuan yang cerdas, kita harus memilih investasi yang setidaknya harus nyalain inflasi. Jangan sampai kita naruh investasi tapi cuman bisa balik setara dengan inflasi saja, padahal harga-harga itu naiknya jauh lebih masif gitu ya. Nah, investasi-investasi di pasar modal bisa mulai dari misalnya obligasi gitu ya, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, bisa juga kita main saham begitu, dan juga bisa misalnya ke reksadana. Tapi sebelum dari situ saya ingin mengajak bahwa penting sekali kita sebelum ke investasi, pos-pos lain yang lebih penting itu sudah dipastikan terpenuhi dulu. Jadi misalnya menyambung tadi Bu Karin bilang, pertama mengenai dana darurat itu harus wajib sudah terpenuhi. Biasanya tipsnya nih ibu-ibu, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita itu harus disisihkan untuk dana darurat. Itu dulu tuh yang paling penting. Karena kan kalau dana darurat kita nggak tahu ya, kalau ada kejadian musibah atau apa, jangan sampai mengganggu. Misalnya dana darurat itu digunakan misalnya kalau sampai tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau misalnya ibu-ibu yang lagi bisnis nih, wirausaha, tiba-tiba ada pandemi atau misalnya ada tren baru gitu ya, wah jadi nggak rame lagi. Nah dengan kita punya dana darurat itu bisa sebagai nafas kita. Jadi yang pertama, sebelum berinvestasi pastikan dana darurat itu sudah terpenuhi. Tipsnya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita sudah harus terpenuhi. Bermacam-macam tergantung, kalau kita single mungkin dana daruratnya nggak begitu terlalu banyak, tapi kalau kita berkeluarga terus anaknya juga banyak, dana daruratnya juga harus dipenuhi. Kemudian selain dana darurat juga misalnya pos-pos lain pengelolaan, misalnya kayak tadi Bu Karin, kalau dari perencanaan keuangan minimal porsi untuk asuransi, Bu, asuransi penting banget. Minimal 10% dari pendapatan kita harus disisihkan untuk asuransi. Kemudian juga pengelolaan hutang ya Mbak Prisa, itu juga penting gitu ya. Jangan sampai kita ada hutang gitu tapi lebih banyak buat konsumtif gitu, bukan yang produktif. Nah itu juga dibatasin maksimal 35% biasanya. Nah kemudian investasi harusnya minimal 10% dari pendapatan kita itu wajib disiplin untuk diinvestasikan, begitu. Jadi kebutuhan pokok dulu, kemudian dana darurat mungkin ya, lunasin hutang-hutang, kemudian investasi. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih kita berinvestasi untuk individu itu menggunakan dana hutang? Oke. Secara prinsip itu tidak sehat ya Mbak ya, karena kan kalau dana hutang berarti kan ada yang harus kita lunasi dan biasanya pasti pakai bunga. Nah, kalau kita pakai dana pakai hutang berarti investasi yang harus dicari adalah pertama bagaimana investasi itu bisa menutupi bunga dari hutangnya dan untuk mencapai return. Jadi investor juga harus tahu kalau prinsipnya kan high risk high return. Jadi kalau kita taruh investasi yang sangat tinggi, risikonya juga tinggi. Artinya tidak
baik sih Mbak untuk memakai dana investasi untuk hutang. Pakai dana dari hutang ya, karena kan ada cicilan yang harus dibayar dengan bunganya gitu. Jadi lebih baik saran saya kelola hutang dengan baik, boleh berhutang, yang penting masih masuk dalam rasio-rasio yang sehat gitu, dan usahakan hutangnya itu adalah hutang produktif gitu ya. Misalnya kita ambil cicilan KPR di Bank Mandiri, boleh ya Bu saya sebut ya. Ambil cicilan KPR di Bank Mandiri, itu kan kalau kita beli rumah, rumah itu sesuatu aset investasi juga ya, properti yang harganya itu akan naik dalam waktu jangka panjang di masa mendatang. Itu masih sehat untuk buat investasi, tapi yang perlu dilihat lagi adalah kalau investasinya tuh untuk konsumtif, misalnya untuk ganti-ganti handphone karena ada tren terbaru tapi menggunakan kartu kredit gitu ya. Artinya lebih dilihat lagi berhutangnya yang lebih produktif dibanding yang konsumtif. Yang produktif ya, bukan untuk membeli tas baru mungkin. Ya kalau ada dana boleh ya. Baik, oke, kita ke Ibu Rati. Ibu mungkin melihat bagaimana sih perkembangan investasi khususnya untuk para wanita di Indonesia saat ini, dan mungkin ada tips nggak dari Ibu? Kalau saya nih, kalau ketika saya punya monthly dapat uang gitu ya, saya tuh diajari di ibu saya, pertama 2,5 minimal harus dikeluarkan, dan dari kecil saya di-educate sama ibu saya bahwa tiap hari kita harus bersedekah gitu. Dan itu kebiasaan dari saya, itu adalah sebagai generiknya gitu. Nah, biasanya tuh yang sekitar 40% itu biasanya untuk kebutuhan hari-hari, untuk makan, pangan dan semua. Dan biasanya ini saya, karena kan gini, kalau kita nih perempuan ada masa pensiun istilahnya. Nah, biasanya tuh sekitar 30%-an tuh saya buat investasi. Karena kan dengan adanya investasi itu saya bagi dua biasanya. Yang dananya yang aman, yang konservatif, saya tuh biasanya beli deposito. Tapi kalau saya setuju dengan Bu Ria, saya bilang kalau untuk yang saya ambil jangka panjang, biasanya saya ambil yang high risk high return. Karena saham itu saya baru nikmatin 5 atau 10 tahun lagi. Nah itu biasanya saya membagi-baginya seperti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu ada masa pensiunnya. Nah dengan investasi adalah sebetulnya mempercepat financial freedom, di mana kita tidak boleh tergantung dari penghasilan kita, tapi investasi yang sudah kita tanamkan itu cukup mencukupi kebutuhan rutin dan non rutin kita. Nah itu biasanya gitu. Dan juga satu, saya pasti juga namanya kita hidup pasti ada masalah, ada atau apapun, saya juga menyisihkan terkait dengan emergency fund. Itu sih biasanya yang saya praktekkan hari ke hari agar kita supaya safe untuk kedepannya. Begitu. Wah, banyak ya investasi dari Ibu Rati ini. Nah, kan ada tuh pernyataan bahwa kalau mau milih investasi harus investasi yang kita paham. Tuh. Nah, gimana kira-kira untuk memahami jenis investasi yang mau kita ambil? Apalagi kalau high risk, high return. Betul. Jangan sampai high risk-nya dapat, return-nya enggak. Betul sih. Nah itu saya biasanya taruh saham yang di blue chip, yang sudah aman lah ya. Contohnya Mandiri gitu ya, yang seperti Bu Sandra ini. Jadi yang tentunya pemilihan sahamnya juga yang high risk high return, tentu yang kita harus pilih blue chip lah, yang memang sudah aman untuk kita ke depannya gitu. Jadi menaruh saham itu yang saya setuju dengan Ibu Ria, tidak main yang ini aja ini enggak, tapi memang kita harus, karena saham itu dinikmati kan long term. Jadi ada rencana short term maupun long term. Nah yang long term ini yang memang untuk istilahnya financial freedom kita nanti untuk ke depannya, begitu. Oke. Ibu mengambil waktu juga nggak untuk menganalisis ini Mandiri bagus nggak ya laporan keuangan kuartal 1? Kayaknya ya kebetulan di satu bank kan pasti ada PIC-nya, dan itu biasanya kita saling contact each other cukup erat begitu. Begitu ya tips kalau dari Ibu Rati. Kembali ke Ibu Sandra. Ibu apa kira-kira kiat yang Ibu lakukan atau dari Bank Mandiri untuk meningkatkan minat investasi khususnya untuk para nasabah mungkin di Bank Mandiri, seperti apa Ibu? Oke, tadi kan kita udah dengar ya banyak nih sharing khususnya juga dari Bu Ria bahwa nasabah gitu ya, kita sebagai investor itu harus memang cerdas, kebutuhannya untuk jangka pendek, investasinya jangka pendek, menengah, panjang, ataupun tadi ya milih mana nih yang high risk, high return. Kami dari Bank Mandiri
kita berusaha memberikan layanan dan solusi terbaik buat nasabah dengan sekarang kita memiliki super apps Livin. Di Livin ini bukan hanya menyediakan solusi untuk transaksi perbankan, tapi juga bisa untuk layanan investasi. Ada yang namanya Livin Investasi, di mana nasabah itu bisa membeli reksadana, obligasi, maupun juga obligasi pemerintah dan juga reksadana. Nah, kedepannya kita juga akan melengkapinya, gitu ya. Tadi saya bilang dengan saham. Rencananya nanti akan juga terkoneksi dengan Mandiri Sekuritas sebagai anak perusahaan Bank Mandiri. Memang saat ini baru bisa untuk reksadana dan obligasi. Dan hal ini tadi juga nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Risa, sekarang sudah semakin banyak investor itu untuk kalangan retail ya Bu ya. Nah, kalau dengan Livin Investasi ini kita tidak hanya membatasi untuk angka yang besar-besar. Dengan nilai 100.000 pun nasabah sekarang sudah bisa berinvestasi, baik tadi ya reksadana maupun obligasi. Jadi ada aplikasi dari Bank Mandiri yang bisa memudahkan, sudah dikasih sarananya begitu ya, agar lebih praktis karena kan di era saat ini era yang serba canggih maunya yang mudah dan gampang ya. Oke, Ibu Sandra, biasanya yang menjadi kendala itu adalah komitmen. Di awal-awal mendengarkan sesi diskusi ini langsung berinvestasi. Komitnya itu, ya kan? Merasakan kan yang di asuransi juga kadang begitu ya Ibu ya. Gimana Bu Sandra? Ya, komitmen ini memang balik lagi ya ke kita masing-masing, tapi harusnya tadi sudah disampaikan juga bahwa disiplin itu memang perlu kita bangun. Mengapa? Karena kita tadi mikirnya itu nggak hanya jangka pendek. Kita pengen hidup benar-benar nyaman untuk jangka panjang dan kita punya kebutuhan, apalagi kalau kita bicara anak tadi ya, untuk pendidikannya, kan mikirinnya sekarang nggak cukup nih, oh iya yang penting lulus S1, maunya juga nanti mengenyam pendidikan sampai S2 dan seterusnya. Nah itu yang mikirin pasti balik lagi ibunya juga gitu. Jadi di sini kita memang sangat perlu memikirkan tidak hanya yang sifatnya untuk kebutuhan saat ini aja gitu ya, tapi juga untuk kebutuhan jangka panjang. Dan tentunya Ibu Sandra adalah sosok wanita yang aktif berinvestasi juga ya Bu ya? Tentu gitu ya. Dan berapa yang memang harus diinvestasikan ke masing-masing gitu. Tadi ya, balik lagi komitmen kita, karena kalau misalkan sekarang banyak sekali juga akses ke kartu kredit misalkan. Sekarang kita mungkin enggak kita yang menunggu gitu atau kita mencari, tapi offering itu datang ke kita gitu ya. Tiba-tiba oh ya dikasih nih limit kartu kredit sekian. Kalau kita nggak punya komitmen, kita nggak punya disiplin, hari ini kita mungkin bisa menikmati liburan yang nyaman sekali gitu ya. Tinggal di 5-star hotel, kemudian naik bisnis class, udah gitu pulangnya baru mikirin cicilan kartu kredit gitu ya, atau bahkan mungkin menjadi tunggakan kartu kredit yang akhirnya hidup kita nggak nyaman. Jadi balik lagi komitmen dan disiplin itu memang sesuatu yang perlu kita bangun dan perlu juga kita educate, tidak hanya untuk diri kita, untuk anggota keluarga kita dan tentunya masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Jadi kalau nanti ada sales dari Mandiri yang nawarin kartu kredit, kata Ibu Sandra tahan, enggak ya, maksudnya harus kontrol diri ya. Harus dikontrol. Baik Ibu Sandra. Oke, saya sekarang akan beranjak ke Ibu Karin. Ibu Karin, tadi kan harusnya bisa mewaspadai hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Dana tak terduga, kata Ibu Ria begitu. Pandemi kemarin kan tentunya banyak yang tidak menduga, semuanya tidak menduga akan terjadi hal seperti pandemi. Nah, di Prudensial sendiri Ibu melihat peningkatannya untuk
asuransi ini sudah seperti apa sampai tahun 2024 Ibu? Ya, secara industri penetrasi itu masih rendah. Jadi yang menarik tuh seperti ini kira-kira warga Indonesia ya, warga 62. Satu dari tiga warga nih merasa asuransi itu penting. Itu udah bagus, udah mulai ada peningkatan gitu ya. Namun baru 1 dari 100 yang punya. Sadar aja tidak cukup ya. Sadar aja nggak cukup. Harus punya. Sadar itu belum membawa kita kemana-mana gitu ya. Jadi justru ini yang jadi tantangan ya buat industri asuransi. Karena sebetulnya masyarakat udah tahu asuransi itu kenapa penting, untuk apa tuh secara umum udah tahu. Tapi action untuk sampai memiliki, ini kayaknya masih agak berat nih gitu ya. Itu jadi PR buat seluruh industri termasuk kami juga di Prudential. Untuk terus mengedukasi, membuat akses supaya produk asuransi itu mudah didapat melalui tenaga pemasar. Jadi kami terus-menerus menambah jumlah tenaga pemasar karena para tenaga pemasar ini yang biasa menjadi partner untuk berbagai keluarga untuk membuat rencana sebetulnya milih asuransi itu tadi seperti apa, tipsnya seperti apa, itu selalu dengan aktif itu disampaikan oleh para tenaga pemasar kami. Nah tenaga pemasar walaupun jumlahnya terus bertambah ya udah sekitar 100.000 dan itu merepresentasikan sekitar lebih dari 20% tenaga pemasar di Indonesia, tapi memang penambahan jumlah nasabah asuransi baik di Prudential maupun di industri keseluruhan itu masih sangat lambat gitu. Masih sangat lambat. Jadi sekarang target berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa membuat produk asuransi itu terlihat lebih murah. Karena masih banyak persepsi masyarakat yang berpikir asuransi itu mahal. Nanti aja deh kalau gaji udah naik baru saya lihat-lihat lagi gitu ya. Padahal itu pandangan yang tidak benar. Justru waktu masih muda, waktu kita masih sehat, itulah momen yang tepat untuk mulai memiliki proteksi untuk seluruh keluarga. Persis karena kita nggak tahu kapan butuhnya. Waktu pandemi itu, wah ini cerita sedikit ya. Waktu pandemi, klaim-klaim yang masuk itu rata-rata sekeluarga. Kan waktu itu juga kita dengar ya bahwa banyak klaster ya. Jadi sekeluarga sakitnya tuh bareng-bareng, masuk rumah sakit itu bareng-bareng. Jadi banyak sekali loh klaim yang sampai ratusan juta, itu enggak terduga karena kan anak-anaknya masih kecil, keluarga muda, umurnya 30-an, siapa yang nyangka sih masuk rumah sakitnya bareng berempat, berlima, sekeluarga, enggak pernah terpikir kan. Nah hal-hal yang seperti itu sih yang memang harus kita terus-menerus antisipasi. Ada tidak Ibu yang didorong ke depan agar memilikinya itu selain tadi ya membuat produk yang terlihat lebih murah, karena banyak yang takut biasanya, ya tentunya bukan di Prudensial tapi di yang lain-lain kan banyak yang takut nanti klaimnya sulit lah, lain sebagainya lah. Iya betul sekali, jadi rata-rata yang belum memiliki asuransi itu sebabnya dua, satu merasa mahal, kedua itu banyak berita miring yang membuat dia jadi aduh nanti asuransi dibayar nggak ya sekalinya mau klaim. Jadi itu memang tantangan di industri. Yang kami lakukan di Prudential adalah mempermudah proses klaim. Gimana caranya? Untuk asuransi kesehatan itu kita berikan berupa kartu. Ada kartu fisik maupun kartu secara digital yang ada di aplikasi di mobile. Nah dengan kartu ini kalau nasabah kami perlu rawat inap di rumah sakit dan rumah sakit ini adalah jaringan kerjasama, priority hospital istilahnya, itu nggak perlu klaim lagi, rumah sakit yang akan klaim ke kami. Jadi nasabahnya tinggal datang aja, kasih lihat kartunya aja, sudah aman di sana. Akan diberikan pelayanan sebaik-baiknya, setelah dokternya bilang udah bisa pulang, bisa langsung pulang, tagihannya dikirimnya ke Prudential. Aman kan, itu memudahkan. Nah cuma informasi seperti ini memang harus terus-menerus kita sampaikan agar seluruh masyarakat tahu bahwa klaim itu nggak sulit. Nah kenapa bisa ada persepsi bahwa klaim itu bisa sulit gitu ya. Mungkin karena banyak yang tidak paham pada saat mengajukan asuransi itu biasa ada pertanyaan kesehatan tuh Bapak Ibu. Nah di pertanyaan kesehatan itu biasa kita tanya karena memang kita mau catat historical pengalaman masing-masing sebelum bergabung. Nah ketika informasi itu tidak diberikan ke kami, contohnya nih pernah terjadi nasabah bilang semua sehat, tapi kenyataannya pada saat di rumah sakit ketahuan nih udah pernah punya masalah sebelumnya, pernah ada riwayat sebelumnya dan ada di medical recordnya, itu yang menyebabkan klaim itu ditolak karena pengisian data yang tidak jujur. Ini bagian dari edukasi juga yang harus sering dilakukan. Jadi bukan dipersulit tapi memang informasi harus diberikan secara jujur.
Oke, dan itu juga berlaku di luar negeri, dimanapun begitu ya, memang Sama prosedurnya dimanapun. seperti itu. Ya. Tapi yang harus kita ambil dari situ adalah pentingnya asuransi itu ya untuk menghadapi masa mendatang karena kita tidak akan ya mudah-mudahan kita produktifnya cukup lama tapi nggak mungkin selalu kan. Kemudian ya nggak mungkin umur 80 masih sehat seperti umur saat ini gitu ya. Baik, antisipasi. Kita beranjak ke Ibu Ria. Menarik yang lagi booming pas pandemi itu adalah investasi bodong. Nah, gimana? Biasanya kan kalau perempuan-perempuan mungkin banyak yang masih terkendala dengan pengetahuan yang cukup, mungkin hanya dengar, apalagi banyak misalnya yang berkedok asuransi, berkedok investasi pasar modal juga, berkedok koperasi lain sebagainya sudah banyak sekali saat ini. Ada tips nggak dari Ibu Ria? Ya, penting sekali ya bahwa investor harus cerdas tahu tentang investasi bodong. Pertama, kalau investasi itu mesti dilihat siapa sih yang menawarkannya ya, perusahaan jasa keuangannya harus terdaftar berizin dari OJK. Nah, jadi bisa cek di website OJK. Kemudian juga menurut saya pertama tuh harus legal. Jadi legal, lihat legalitasnya. Perusahaannya seperti apa, apakah terdaftar, kemudian juga kita harus cari tahu gitu ya di website, sering cari informasi-informasi gitu. Jadi memang harus dari investornya sendiri juga ada keinginan untuk terus belajar, mengupgrade, mencari informasi. Satu legal, kedua logis. Ini simpelnya aja ya. Kalau misalnya ibu-ibu ditawarin investasi yang kayaknya terlalu bagus gitu ya, returnnya terlalu tinggi atau dibilang ini investasi tidak akan rugi, ini investasi tidak mungkin turun. Nah, itu harus aware, itu adalah salah satu ciri-ciri investasi bodong. Karena kalau namanya investasi pasti ada resiko, Mbak. Nggak mungkin dibilang investasi itu tidak ada resiko. Dimanapun kita berinvestasi selalu ada resiko. Tinggal kita pelajari resikonya itu terukur atau tidak, sesuai atau tidak sama risk profile kita. Jadi kalau ada yang nawarin, wah ini investasi nggak mungkin rugi, terus returnnya tinggi sekali, nggak masuk logik, nah itu kita harus semakin aware. Jadi yang pertama legal dan logis, itu paling simpelnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu, makanya perempuan juga harus cerdas investasi supaya tidak terjebak di hal-hal investasi bodong. Tapi sekarang juga semakin mudah ya, misalnya kalau ibu-ibu sebagai pemula mau mulai berinvestasi bisa datang ke bank misalnya, tadi seperti disampaikan bahwa kalau misalnya di bank bisa dibantu oleh relationship manajernya untuk mengakses dan di-advise produk investasi mana yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Nah itu sudah pasti legal kan produk-produknya. Atau bisa juga pergi ke sekuritas, jadi investasi bisa lewat bank, seperti tadi Bu Sandra bilang ya, bisa beli obligasi maupun reksadana melalui perbankan, bisa juga ke sekuritas-sekuritas nih, jadi di sana bisa ada officer yang bisa membantu mengakses dulu risk profile-nya seperti apa, tujuan keuangannya seperti apa, nanti akan dibantu pilihan-pilihannya untuk berinvestasi. Dan selama kalau kita berinvestasi di perusahaan jasa keuangan yang berizin dan terdaftar oleh OJK, itu pasti legalitasnya pertama sudah terjamin gitu ya. Tinggal kita pilih mana investasi yang paling cocok untuk kita. Terus juga di sana bisa beli obligasi, bisa beli saham, bisa reksadana juga. Jadi sangat menarik. Dan yang menarik Mbak, bahwa sekarang investasi itu juga lebih mudah. Jadi banyak bisa lewat online. Kalau tadi kaitannya dengan pandemi, ini banyak sekali di masa pandemi investor retail tuh naik ya, sangat signifikan. Nah, tetapi memang harus dibarengi dengan literasi keuangan yang baik. Jangan sampai kayak booming semata. Tiba-tiba booming, terus karena belinya tanpa didasari informasi atau literasi keuangan yang cukup, jadi begitu turun panik terus sepi gitu ya. Tapi memang harus sejalan bahwa aksesnya dibuka, bisa lewat online, bisa tetap menyediakan offline juga datang bertatap muka, tapi juga memang harus ada literasi keuangan. Jadi kalau kita semakin paham, investasinya jadi lebih punya komitmen
begitu. Tadi kan Bu Sandra bilang juga memang harus ada disiplin ya dari diri kita sendiri. Mungkin tadi nyambung tipsnya nih Mbak Prisa bahwa kalau mau disiplin berinvestasi adalah begitu kita menerima pendapatan, kita sisihkan dulu buat investasi. Jadi jangan belanja dulu, baru investasinya belakangan. Karena pasti udah habis duluan, bener kan ya ibu-ibu ya. Jadi sisihkan dulu minimal investasi, minimal 10%, di atas itu lebih bagus. Di awal pada saat kita menerima pendapatan, kita sisihkan, baru kita bisa lebih lega untuk shopping atau apa. Shopping tetap perlu ya, tapi yang penting investasinya, proteksinya juga tidak terlupakan. Jangan sisanya yang Jangan diinvestasikan. sisanya karena nggak pernah ada sisa. Oh ya betul, itu dia tips investasinya gitu ya. Saya tertarik sekali Ibu Ria, karena kan kalau di bidang apa ya, di bidang pasar modal ini kan kebanyakan mungkin dinominasi oleh pria. Apa yang membuat Ibu Ria tertarik justru masuk ke bidang investasi manajemen? Jadi memang masih ada paradigma ya bahwa kalau investasi itu harus laki-laki gitu ya. Mungkin ini memang persepsi yang harus kita luruskan karena sebetulnya ya itu tadi mungkin kayak ada paradigma investasi itu susah, perempuan nggak ngerti, kayaknya banyak urusan lebih domestik aja, padahal tidak ya. Semakin perempuannya itu mengerti investasi akan semakin cerdas pengelolaan terhadap keuangan juga. Dan dengan sekarang banyak investasi retail, lebih banyak informasi yang ada di sosial media, para perempuan, para ibu-ibu, kakak-kakak gitu ya, adik-adik tidak perlu takut untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi sangat mudah gitu ya, karena kita bisa milih mana yang paling sesuai dengan kita. Contoh misalnya, kalau misalnya kita belum pede deh investasi di saham gitu ya, kita nggak harus mulai dari saham karena saham itu relatif yang agak tinggi tuh dari sisi resiko dan dari sisi pengetahuan yang harus kita kuasai. Kita bisa mulai pertama di reksadana misalnya. Nah reksadana itu bisa macam-macam kan, bisa ada jenis reksadana pasar uang, itu biasanya untuk dana darurat. Terus kalau misalnya untuk jangka menengah kita bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, atau kalau mau lebih panjang bisa masuk ke reksadana saham. Untuk saham pun juga lebih mudah. Teman-teman tipsnya kalau ibu-ibu misalnya yang pertama-tama benar tadi ya, Ibu sampaikan bahwa ya udah pilih aja yang blue chips gitu. Yang ada misalnya di indeks LQ45 atau ada di indeks misalnya Sri Kehati gitu ya. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang memang kualitas kinerjanya bagus tapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang baik. Gitu, jadi banyak pilihannya, nggak ada kata terlambat juga untuk belajar investasi. Betul, tidak ada kata terlambat asal mau belajar, upgrade terus jenis-jenis investasinya. Mungkin hari ini masih investasi di perhiasan emas, besok belajar investasi bisa di reksadana ya, Betul. kemudian juga saham. Kalau udah tahu rasanya sahamnya cuan, nantinya jadi makin komit gitu ya. Oke, saya akan berbincang kembali bersama dengan narasumber kita berikutnya, Ibu Rati. Ibu, selain kita berinvestasi kan menguntungkan diri kita sendiri, tapi kalau kita berinvestasi di pasar modal, ujungnya itu adalah membantu perekonomian Indonesia juga. Kita berkontribusi termasuk untuk perusahaan, dalam hal ini adalah PGN misalnya. Korelasinya seperti apa sih Ibu antara peningkatan investasi di pasar modal ke kinerja perusahaan? Nah, mungkin ibu-ibu yang belum kenal, PGN adalah PGN adalah perusahaan gas negara. Sekarang merupakan anak perusahaan dari subholding dari Pertamina. Nah, kita dibilangnya subholding gas. Tugas utama dari PGN adalah mendeliver gas ke industri, ke PLN, juga pupuk, dan bahkan mendistribusikan gas ke rumah-rumah. Mungkin di ibu-ibu sekalian ada yang namanya jaringan gas. Jadi memasak nanti kalau jaringan gas itu gas akan terus mengalir gitu ya. Nah, PGN itu masuk ke Bursa Efek Jakarta tuh tahun 2003. Nah, peran investor di sini sangat penting. Kenapa? Investor itu memiliki cerita alur kontribusi terhadap performance dari PGN. Jadi di mana PGN juga sekarang sangat aktif sekali berbicara dengan the whole analyst juga, dan beberapa kali pertemuan yang tugasnya adalah satu memonitor
terus kedua mengawasi dan juga memberikan input-input. Nah, disinilah peran investor itu sangat penting bagi PGN itu sendiri, begitu. Nah, di PGN ini pun juga kita juga ada kita kan juga berusaha sebaik mungkin ya untuk performa sebaik mungkin, dan tugas kita adalah membagikan dividen juga kepada investor gitu. Nah, itu adalah kewajiban dari kita. Jadi memang related dari investor ini terhadap PGN itu memang erat sekali hubungannya, begitu. Oke, secara tidak langsung kita berkontribusi untuk peningkatan kinerja dari perusahaan seperti Betul. PGN begitu ya, dan ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi Betul. Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan dari keempat panelis kita yang luar biasa pada sore hari ini kita petik gitu ya, inspirasi, kemudian bisa menjadi pedoman kita juga dalam karir, bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Sekali lagi dong aplausnya yang meriah. Terima kasih.